Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat soleh soleha MUI TV Kota Bekasi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia nikmat sehingga kita dapat bermuajahah dalam program yaitu Kalam Jumat yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang insya Allah kita yang selalu setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah baginda Rasul berhak mendapatkan syafaatul uzmah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat soleh dan solehah MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir yang berbunyi a'udzu bismillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan. Niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Lalu yang menjadi permasalahan ayat ini, Syekh Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh penduduk Basrah tentang ayat ini. Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, mana janji Allah Subhanahu wa taala yang katanya kalau aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya Syekh Ibrahim bin Adham, "Ya Syekh, limaza nad'ullaha lam yustajabu lana?" Wahai Syekh, kenapa doa-doa yang kami panjatkan, yang kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menjawab pertanyaan para penduduk Basrah ini. Inna qulubakum mauta khamsata asya. Sesungguhnya hati-hatimu telah mati dengan 5 perkara. Sahabat soleh soleha MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Yang pertama, araftumullah walam tuaddu haqqah, yaitu kamu mengenal Allah tapi kamu tidak menunaikan hak-hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali mendengar kalimat azan, Allah memanggil kita. Berapa kali dalam sehari Allah memanggil kita dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat. Baru setelah kita salat kita akan mencapai kesuksesan dan kemenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai hamba-hambaku, mana yang tadi engkau meminta kepadaku? Wahai hamba-hambaku, mana yang tadi engkau minta untuk mempunyai keturunan? Wahai hamba-hambaku, mana yang tadi kamu minta rezeki kepadaku? Tetapi ketika aku panggil panggilanku, tidak ada yang seraya untuk bergegas menghadap kepadaku, sujud dan tunduk kepadaku. Ada sebuah nasihat, ihfazillah yahfazuka,
Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, apapun yang kita minta, kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis sudah barang tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa sebabnya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengenal Allah, tapi kita tidak menunaikan hak-hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultum nikmatullah walam tashkurulah. Kita memakan nikmat Allah, tetapi kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai kita bangun lagi, sampai kita tidur lagi. Nikmat Allah terus bercucuran kepada kita. Nikmat Allah terus diberikan kepada seorang hamba-hambanya. Tetapi sayang seribu sayang, kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ada ungkapan kullu ni'matin tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatin. Setiap nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebenar-benar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak mampu mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa katanya? Fahiya baliyatin, itu termasuk bencana. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita sudah tahu bersama-sama, ketika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi barang siapa yang mengkhianati dan tidak bersyukur apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat soleh-soleha MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang ketiga yang membuat hati kita mati dan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga yaitu qara'tumul Qur'an walam taf'alu bih. Kita sering membaca Al-Qur'an, kita sering menghatamkan Al-Qur'an. Berapa kali dalam sehari kita menghatamkan Al-Qur'an? Berapa kali kita dalam sehari membaca Al-Qur'an? Tetapi sayang seribu sayang, kita tidak pernah mempraktekkan apa yang ada dalam isi Al-Qur'an. Kita tidak pernah mengkaji isi Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita yaitu untuk apa? Untuk tuntunan hidup kita di masa yang akan datang. Semua yang kita ingini, yang kita pengen, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, jangan kita hanya membaca Al-Qur'an, jangan kita hanya menghatamkan Al-Qur'an, tapi kita mengkaji isi Al-Qur'an. Agar apa? Agar hidup kita selamat dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, kenapa hati kita bisa mati lantaran doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keempat yaitu kultum inna syaitona aduun wa faktumuhu. Kita mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, tapi di lain kesempatan, di lain waktu kita berteman dan bersahabat dengan syaitan. Kita berkoar-koar, kita selalu menentang bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Tetapi perbuatan tingkah laku kita melampaui, melebihi daripada sifat-sifat syaitoniyah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa doa kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat
MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu kultum innal mauta haqqun walam tasta'idu lahu. Kita mengatakan bahwa kematian itu adalah hal yang pasti, tetapi kita tidak pernah mempersiapkan kematian ini untuk nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui, kita tahu bahwa kematian itu adalah hal yang pasti, tetapi kita tidak mau mempersiapkan kematian tersebut. Padahal nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi yang kita injak ini, bahwa bumi yang kita tinggali ini adalah tempat kenang-kenangan kita, tetapi kita tidak mau mempersiapkan kematian, bahwa diri ini, bahwa yang namanya kematian adalah suatu hal yang pasti. Kullun nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Siapapun orangnya, pejabatkah dia, ustadzkah dia, kiaikah dia, siapapun yang merasa bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena kematian tersebut adalah al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Karena kematian itu adalah sebuah pintu dan semua manusia pasti akan melalui pintu tersebut. Nanti sahabat MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kematian sudah datang kepada kita, nanti ada dua tempat, yaitu nerakakah kita atau masuk surgakah kita. Hadirin sahabat MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian kita yang seperti apa? Ataukah yang mustarihun, ataukah yang mustarihun minhu? Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kematian mustarihun? Kematian yang mustarihun adalah kita yang mati, orang-orang merasa kehilangan karena kepergian kita. Kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang merasa kehilangan karena kebaikan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan mustarihun minhu? Mustarihun minhu, orang yang mati dalam keadaan mustarihun minhu adalah orang yang mati, orang lain yang senang. Orang kita yang mati, orang lain yang bertepuk tangan. Bukan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang keluar dari mulut orang, tetapi alhamdulillah yang keluar dari mulut orang setelah kita mati. Karena apa? Karena orang-orang tersebut merasa aman dari kejahilan kita. Orang-orang tersebut merasa tentram dengan kematian kita, karena tidak lagi ada orang-orang yang mengusik, tidak ada lagi orang-orang yang jahil. Itulah kenapa kematian kita mustarihun minhu. Mudah-mudahan semua kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan juga mati dalam keadaan mustarihun minhu, orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat MUI TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan kita juga termasuk golongan orang-orang yang selalu teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.